Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Hari ini teman-teman kembali di sini untuk melanjutkan sesi bootcamp kita yaitu bootcamp on predictive modeling, dan ini sudah pertemuan keempat di mana di 3 pertemuan sebelumnya teman-teman sudah dipandu oleh tutor-tutor yang lain ya. Dan pada hari ini saya akan memandu teman-teman dalam topik mengenai salah satu model prediktif yang powerful, yaitu model random forest. Jadi, hari ini kita akan membahas konsep dasar dari model random forest, dan mungkin nanti sedikit kita akan mencoba mendemokan bagaimana pembuatan model random forest menggunakan software open source JASP. Oke ya. Nah, sebelumnya eh, meskipun teman-teman sudah pertemuan keempat, tapi karena ini pertemuan pertama saya ya dengan teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Cahya Al-Kahfi. Saya saat ini bekerja di Badan Pusat Statistik ya. Tepatnya dari tahun 2010 sampai sekarang, saya sudah bekerja di Badan Statistik di beberapa provinsi, dan saat ini juga saya menjadi data engineer tepatnya di Direktorat Neraca Produksi di Badan Pusat Statistik. Saya sendiri background pendidikan berasal dari IPB University untuk magisternya, tepatnya pada program studi statistika dan sains data. Dan alhamdulillah masih di bulan ini ya, bulan Agustus, saya sudah menyelesaikan studi saya di IPB University. Jadi saya bisa dibilang fresh graduate lah ya, walaupun umurnya sudah tidak fresh graduate lagi. Oke, selanjutnya saya ingin mereview dulu ya sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail terkait random forest. Saya ingin mereview sedikit tentang beberapa materi yang sudah teman-teman terima di pertemuan sebelumnya dengan tutor-tutor yang lain. Yang pertama mungkin terkait pemodelan. Dari yang kita ketahui, berdasarkan tujuan utamanya, itu ada 2 jenis pemodelan ya. Berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama adalah untuk inferensia, dan yang kedua adalah untuk prediktif. Nah, di sini saya mau mencoba bantuan ya, meminta bantuan teman-teman. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara pemodelan inferensia dan prediktif ini? Ya, silakan Kak Rais, boleh. Oke. Oke, ya. Ya, jadi tepat sekali ya teman-teman ya yang disampaikan oleh Kak Rais ya. Jadi untuk inferensia itu sebentar. Oke. Untuk inferensia itu biasanya tujuan utamanya adalah untuk melihat atau memahami hubungan sebab akibat atau mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ya. Itu adalah tujuan utama dari pemodelan inferensia. Misalkan eh, contoh yang paling sederhana adalah model regresi ya, model regresi linear berganda. Andaikan ini contoh kita punya 3 variabel, katakanlah variabel pertama adalah lama waktu belajar, kemudian variabel kedua adalah jumlah jam tidur, dan variabel ketiga misalkan jarak rumah gitu ya, jarak rumah ke sekolah. Nah, sementara untuk variabel dependennya adalah eh, rankingnya lah ya, atau nilai raport seorang siswa. Ketika kita berbicara inferensia, maka fokus utama dari penelitian kita adalah untuk melihat apakah ketiga variabel tadi mempunyai pengaruh terhadap nilai raport tersebut. Kalau punya pengaruh, apakah negatif pengaruhnya atau positif? Nah, biasanya
proses itu kita lakukan melalui beberapa uji ya, yang salah satunya ada uji parsial ataupun uji simultan ya, di mana misalkan menggunakan uji parsial, kita bisa melihat variabel-variabel mana saja yang signifikan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap eh, peubah dependennya tadi, dan variabel-variabel mana yang tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai model inferensia. Di sisi lain, model prediktif, tujuan utamanya yang ingin dicapai itu berbeda ya, sedikit berbeda dengan inferensia, di mana tujuan utama dari model prediktif sesuai namanya, yaitu kita ingin melakukan prediksi. Nah, misalkan kalau kita menggunakan contoh yang sama tadi, yang mana ada peubah eh, lamanya waktu belajar, kemudian jumlah jam tidur, dan juga tadi jarak ke sekolah ya. Nah, di pendekatan prediktif, yang ingin kita capai adalah untuk memprediksi berapa kira-kira nilai raport siswa tersebut jika diketahui, misalkan jam tidurnya hanya 5 jam, kemudian jam belajarnya hanya 1 jam misalkan, dan jarak rumahnya misalkan 10 kilometer ya. Nah, berdasarkan data-data tersebut, kita ingin memprediksi kira-kira siswa ini nantinya nilai raportnya berapa. Nah, jelas ya, jadi bedanya ya. Kalau tadi di inferensia, kita cenderung fokus untuk melihat bagaimana variabel-variabel tadi mempengaruhi model. Sementara ketika kita berbicara prediktif, itu kita lebih fokus untuk melihat bagaimana memprediksi peubah dependen berdasarkan peubah-peubah independennya tadi ya. Jadi biasanya kalau kita berbicara prediktif, kita fokus mencari model atau memperoleh model yang memiliki akurasi atau tingkat prediksi yang paling akurat. Nah, sementara di inferensi ya, umumnya yang menjadi fokus kita adalah mencari peubah-peubah yang signifikan tadi ya, di mana biasanya ada banyak asumsi lah yang harus terpenuhi agar eh, kesimpulan yang ditarik dari inferensi tadi bisa diterima dengan benar. Oke ya, jadi jelas ya teman-teman ya, itu terkait eh, pemodelan. Nah, yang kedua masih dari materi yang sudah teman-teman pelajari di sesi sebelumnya ya, yaitu mengenai decision tree. Mohon maaf, sepertinya saya salah ketik ya, harusnya S-nya cuma satu ya, tapi nggak apa-apa lah. Decision tree ya teman-teman ya. Nah, decision tree ini adalah salah satu model prediktif juga yang sebelumnya juga sudah teman-teman pelajari ya. Jadi saya pengen tanya dulu juga di sini, siapa yang bisa menjelaskan secara garis besarnya saja ya, konsep dasar bagaimana model decision tree ini, atau bagaimana cara kerjanya model decision tree ini. Ya. Oh ya, silakan Kak Rizky, silakan. Mm-mm. Oke, nah ya itu ya tadi ya teman-teman ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Kak Rizky. Jadi eh, decision tree itu adalah, atau model berbasis pohon itu adalah model prediktif yang memetakan kemungkinan output dengan membagi data ya, membagi data menjadi cabang-cabang seperti itu ya. Atau dengan kata lain, kita menentukan output dari suatu model itu berdasarkan partisi atau splitting berdasarkan nilai-nilai variabelnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, misalkan sebagai contoh, teman-teman bisa dilihat di layar ya, ada satu model decision tree. Ini modelnya sederhana, hanya kedalamannya hanya 3 ya. Untuk ilustrasi saja, anggaplah model ini kita misalkan adalah
model untuk memprediksi apakah seseorang atau nasabah itu akan disetujui atau tidak permohonan kreditnya berdasarkan 3 variabel X1, X2, dan X3 ya. Nah, dari pohon ini kita bisa lihat bahwa jika seseorang memiliki nilai X1 lebih dari 6 ya, lebih besar dari 6, anggaplah ini misalkan variabelnya gaji lah ya, biar lebih tergambarkan. Anggaplah variabel X1 ini gaji. Nah, ketika misalkan ada seseorang, ketika nilai X1 atau gajinya tadi lebih besar atau sama dengan 6, maka orang tersebut akan kita prediksi sebagai approved atau kreditnya diterima, misalkan seperti itu ya. Kemudian jika nilainya gajinya kurang dari 6, maka teman-teman bisa lihat di arah kiri itu ada pembagian lagi ya. Akan dilihat kembali berdasarkan variabel X3-nya. Misalkan anggaplah X3 ini variabel apakah seseorang tersebut pernah gagal bayar kreditnya ya. Jadi misalkan 1 itu pernah gagal bayar dan 0 itu tidak pernah gagal bayar ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ketika statusnya tidak pernah gagal bayar atau X3-nya tidak sama dengan 1, maka pohonnya akan bercabang ke kanan lagi. Sementara ketika statusnya X3 ini adalah sama dengan 1 atau pernah gagal bayar, maka kita prediksi orang tersebut akan ditolak permohonan kreditnya ya. Seperti ini di node yang sisi paling sebelah kiri. Kita kembali lagi ke node yang sebelah kanan, di mana ketika X3-nya tidak sama dengan 1, maka dia akan dicek kembali apakah misalkan X2-nya itu lebih kecil dari 0,1 atau tidak. Jika misalkan X2-nya tadi lebih kecil dari 0,1, maka kita reject. Prediksinya orang tersebut akan di reject ya. Namun sebaliknya, jika maksud saya jika nilai X2 tadi lebih besar dari sama dengan 0,1, maka kita akan memprediksi orang tersebut disetujui permohonan kreditnya. Jadi jelas ya, sebenarnya decision tree ini salah satu model yang sangat mudah diinterpretasikan karena berbasis keputusan-keputusan pada batas-batas nilai tertentu. Misalkan tadi dari X1 kita lihat ada batasan pada nilai 6, kemudian dari X3 itu ada batasan apakah nilainya sama dengan 1 atau tidak, dan dari X2 apakah X2-nya tadi lebih kecil dari 0,1 atau tidak. Jadi sederhana ya. Nah, jadi kenapa saya ingin mereview kembali di decision tree ini? Karena untuk masuk ke random forest itu pemahaman tentang decision tree sangat penting. Jadi kalau bisa saya katakan bahwa decision tree ini adalah syarat wajib untuk dipahami jika kita ingin masuk ke pembahasan mengenai random forest ya. Jadi ya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang agak lupa dari pertemuan sebelumnya, silahkan dicek kembali dari materi yang sudah dibagikan ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke random forest ya. Oke, jadi apa sih sebenarnya random forest itu teman-teman? Secara sederhana, random forest itu kita artikan sebagai model ensemble atau model pohon gabungan. Artinya gimana? Bahwa kalau decision tree tadi hanya terdiri dari satu pohon keputusan, maka model random forest ini dibangun atau dibentuk dari banyak pohon keputusan, banyak decision tree.
Seperti itu ya. Misalkan bisa dengan membuat 10 pohon keputusan, bisa dengan membuat 50 pohon keputusan, ataupun ya bisa lebih dari itu ya, bisa 100, 500, ataupun bahkan 1000. Nah, penggunaan banyak pohon ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi model dalam melakukan prediksi. Oke, sebagai informasi tambahan ya, teman-teman bisa lihat di layar, selain random forest sebenarnya ada banyak model-model ensemble berbasis pohon lainnya. Beberapa di antaranya yaitu bagging, ada juga boosting, ada juga extractris, dan sebagainya ya. Di algoritma boosting sendiri, itu terdapat beberapa jenis. Ada namanya XGBoost atau Extreme Gradient Boosting, ada juga Cat Boost, Categoric Boosting, kemudian ada like GBM, ada juga Adaptive Boosting atau AdaBoost, dan bermacam-macam ya. Ada banyak sekali, termasuk juga peningkatan-peningkatan dari random forest seperti double random forest, ada juga rotation forest dan sebagainya. Namun di sini kita fokus ke random forest karena apa? Karena random forest ini adalah salah satu implementasi pohon gabungan yang relatif mudah dipahami dan sangat powerful. Jadi walaupun dia mudah dibuat, namun kemampuan prediksinya umumnya sangat baik dibandingkan tentunya model-model yang lainnya ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang menjadi menarik. Bagaimana sih sebenarnya model-model pohon gabungan ini bekerja? Tidak hanya random forest sebenarnya ya, termasuk juga model-model berbasis pohon gabungan yang lainnya ya. Nah, di sini saya ingin mengilustrasikan dari gambar ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada campuran dua gambar ya, ada gambar Chihuahua, salah satu jenis anjing ya, dan juga ada gambar Muffin. Kalau kita lihat sekilas, rasanya tidak berbeda ya. Nah, ini salah satu challenge yang kalau kita berbicara agak jauh di model prediktif, yaitu misalkan untuk memprediksi apakah gambar ini gambar Chihuahua atau gambar anjing, atau gambar ini adalah sebenarnya gambar kue. Nah, ini kan sangat populer sebenarnya ya untuk membangun model-model seperti ini. Ini saya gunakan sebagai ilustrasi saja. Jadi, eh, anggap saja kita fokus di sini ya, di lingkaran warna merah ini. Ini kan kalau kita lihat ini adalah gambar anjing ya sebenarnya. Oke. Nah, yang pertama saya ingin mengilustrasikan bagaimana cara decision tree untuk mengambil keputusan. Seperti kita lihat sebelumnya, decision tree terdiri dari satu pohon. Jadi, jika pohon tersebut memprediksi gambar ini sebagai muffin, ya prediksi akhirnya atau prediksi finalnya artinya ya muffin gitu ya, berdasarkan satu pohon saja. Jika sebaliknya, jika misalkan diprediksi sebagai anjing ya, output akhirnya anjing, hanya berdasarkan eh, hasil dari satu pohon ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan ini kalau kita kita anggap itu mungkin seperti kalau di Korea ya, teman-teman bisa lihat ini gambarnya, ini adalah animasinya Kim Jong Un. Jadi keputusan yang diambil hanya berdasarkan satu orang atau satu pohon dalam konteks ini ya. Jadi misalkan eh, ternyata diprediksi muffin, tidak ada prediksi yang lain, secara otomatis model akan memprediksi gambar ini sebagai gambar muffin. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan model berbasis pohon gabungan? Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Ini kita bisa ilustrasikan sebagai model pohon gabungan dalam konteks ini, misalkan random forest, yang terdiri dari 5 pohon. Sederhananya 5 pohon lah ya. Nah, misalkan orang pertama memprediksi, maksudnya pohon pertama ya, ini anggaplah ada 5 decision tree yang di dalam ilustrasi ini diwakili oleh 5 orang ya.
di mana orang pertama mengatakan bahwa, oh ternyata menurut saya gambar ini adalah gambar Chihuahua. Kemudian kata orang kedua atau pohon yang kedua, oh iya, ternyata dia juga memprediksi gambar ini adalah gambar anjing Chihuahua ya. Nah, yang ketiga di sini ada satu pohon atau satu orang, kalau di sini dia memprediksi bahwa gambar ini adalah gambar muffin atau kue muffin lah ya. Kemudian ada lagi orang yang keempat, dia memprediksi sama dengan dua yang lainnya itu yaitu gambar anjing Chihuahua, dan ada satu orang yang terakhir yang memprediksi gambar ini adalah gambar muffin. Nah, bagaimana keputusan final dari model berbasis pohon gabungan itu secara sederhana dilakukan dengan suara terbanyak ya, atau kalau dalam konteks pemodelan ini kita menyebutnya majority vote atau suara terbanyak. Nah, di sini contohnya misalkan dari 5 model ini, dari 5 pohon ini maksud saya, 3 orang atau 3 pohon memprediksi bahwa gambar adalah Chihuahua dan 2 orang lainnya memprediksi bahwa ini adalah gambar muffin. Sehingga berdasarkan majority vote, prediksi akhir dari model random forest ini adalah gambar tersebut diprediksi sebagai Chihuahua ya, seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide. Oke ya, jadi di sini mudah-mudahan teman-teman bisa semakin jelas bagaimana perbedaan dari model decision tree yang sebelumnya juga sudah teman-teman pelajari dengan model-model berbasis pohon gitu ya. Mudah-mudahan semakin jelas karena ilustrasinya menurut saya sudah cukup menggambarkan bagaimana cara kerja model random forest. Oke, nah ini selanjutnya gambar yang lebih formal ya. Bagaimana kita memandang cara kerja model random forest. Jadi secara umum seperti yang dijelaskan sebelumnya, model random forest terdiri dari banyak pohon keputusan atau decision tree. Ya, misalkan ada sebanyak K pohon, maka akan dibentuk K buah pohon, entah itu 10, entah itu 100, tentunya nanti tergantung kompleksitas dari data. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul, kan datanya yang kita gunakan hanya satu dataset gitu ya, hanya satu macam, lalu bagaimana bisa menghasilkan pohon yang berbeda-beda. Jadi antara pohon yang pertama, kemudian pohon yang kedua, sampai pohon yang terakhir itu bentuknya berbeda dan juga tentunya juga hasil prediksinya bisa berbeda. Nah, ini kira-kira bagaimana mekanisme kerjanya ya? Oke, jadi begini ya, kunci dari metode pohon gabungan, termasuk di sini tentunya random forest, yaitu penggunaan dataset di setiap decision tree. Kalau di decision tree yang biasa, ya karena memang cuma satu pohon, maka untuk membangunnya, kita menggunakan seluruh dataset secara langsung. Sementara itu, ketika kita membangun model random forest di sini, maka di setiap pohon itu tidak semua data digunakan sekaligus. Untuk masing-masing pohon, seperti teman-teman bisa lihat di gambar, itu dilakukan proses yang namanya bootstrapping ya, atau penarikan contoh dengan pengembalian. Nah, misalkan kita punya 100 data lah ya. Anggaplah kita punya 100 data. Bagaimana cara kerja bootstrapping? Nah, itu pertama kita ambil satu data, kita simpan gitu ya data tersebut, lalu kita ambil lagi data satu lagi yang kita ambil ini bisa jadi sama dengan data yang sebelumnya ya. Sehingga ketika kita melakukan pengambilan data sampel secara acak sebanyak 100,
maka data yang terpilih bisa jadi ada beberapa yang sama dan bisa jadi adanya beberapa data yang berbeda. Sehingga hasil tadi kita gunakan untuk membangun pohon yang ada di sini. Proses tersebut kita ulangi lagi dengan pengambilan acak yang berulang, maka selanjutnya akan menghasilkan pohon yang kedua. Karena ketika tadi menarik sampel di bootstrap pertama, tentu saja akan berbeda dengan penarikan acak pada sampel untuk pohon yang kedua ya. Begitupun seterusnya sampai pohon yang terakhir. Sehingga oleh karena itu, pohon-pohon yang dihasilkan atau lebih tepatnya data-data yang digunakan untuk membangun model decision tree di masing-masing pohon itu berbeda. Sehingga pohonnya pun nanti tentunya akan berbeda. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang menjadi perbedaan penting antara decision tree dan random forest, tapi itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di satu atau dua slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya dari hasil K pohon ini kan masing-masing melakukan prediksi ya, seperti yang tadi ya, ada 5 orang memprediksi ini anjing, ini muffin, ini chihuahua dan seterusnya ya. Itu maka setiap pohon akan menghasilkan output yang bervariasi ya. Bisa jadi sama ya, tentunya bisa jadi berbeda juga. Karena pohon yang dibangun adalah juga pohon yang berbeda. Bagaimana cara penentuan prediksinya? Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, penentuan prediksi pada model random forest itu menggunakan majority vote ya. Nah, di sini mungkin saya ingin memperluas sedikit kapan majority vote itu digunakan. Majority vote digunakan ketika target atau peubah Y adalah peubah kategorik. Seperti tadi ya, muffin atau chihuahua. Atau mungkin kalau kita berbicara kategori yang lainnya, misalkan sukses atau gagal, kemudian juga di ilustrasi sebelumnya kita menggunakan contoh eh, diterima kreditnya atau ditolak, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan voting, suara terbanyak. Nah, random forest sendiri atau model-model berbasis pohon sendiri itu tidak hanya bisa digunakan untuk model klasifikasi, tapi juga bisa digunakan untuk model regresi atau ketika peubahnya itu numerik ya. Misalkan seperti tadi kita ingin memprediksi skor atau nilai raport seseorang berdasarkan jumlah jam tidur, kemudian jumlah jam belajar, dan juga jarak ke sekolahnya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, mekanismenya, kalau klasifikasi tadi menggunakan majority vote, maka pada model-model untuk peubah outputnya numerik, maka output final diperoleh melalui averaging ya. Nah, ini juga saya salah ketik deh ya, averaging ya, atau dirata-ratakan. Jadi, misalkan tadi pohon satu memprediksi nilai raportnya 89, pohon kedua memprediksi nilai raportnya 90, pohon ke K atau anggaplah misalkan ke 100 ya, memprediksi nilai raportnya 70 misalkan. Nah, ini semua nilai yang diprediksi dari setiap pohon dijumlahkan kemudian dirata-ratakan. Nah, itu nanti akan dijadikan nilai prediksi finalnya ya di sini ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan udah jelas ya. Nah, ini adalah eh, gambaran umum bagaimana cara kerja dari random forest itu sendiri. Tentunya di dalam teknisnya nanti agak agak lebih detail, ada hal-hal yang mungkin spesifik ya, yang membedakan antara decision tree dan juga random forest. Oke, kita lanjut lagi. Eh, Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang mau bertanya di sini terkait random forest ataupun yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya, oke, silakan Mas Yudi. Hmm, oke ya. Nah, ini jadi pertanyaannya adalah tentang parameter apa saja yang ada pada model random forest.
Mungkin maksudnya yang saya tangkap ya, kan apa saja sih, berapa jumlah pohonnya, kemudian ini bagaimana membentuk masing-masing pohon. Nah, itu mungkin pertanyaannya ya. Nah, kebetulan saya akan masuk ke bagian tersebut ya, saya di slide berikutnya. Oke, nah sekaligus menjawab pertanyaan tadi yang diajukan oleh Mas Yudi ya, misalkan ya. Oke, sebenarnya jumlah atau jenis-jenis parameter pada model random forest itu ada banyak, namun secara umum bisa kita ambil beberapa model, maaf maksud saya beberapa parameter utama yang paling berpengaruh dalam pemodelan random forest ini. Yang pertama adalah tentunya jumlah pohon. Berapa banyak pohon yang akan kita gunakan? Berapa banyak pohon yang perlu dibangun untuk model random forest ini? Oke ya, yang ini sudah jelas, di mana kalau implementasinya, kalau kita berbicara nanti menggunakan Python misalkan, itu jumlah dari pohon yang dibangkitkan itu adalah parameter namanya n estimators, berapa banyak pohon yang dibangkitkan. Sementara misalkan kita menggunakan eh, R, bahasa R, menggunakan misalkan tidyverse, maksud saya tidy models, itu kita perlu menentukan parameter dari N3, sama, intinya sama ya, jadi jumlah pohon yang digunakan dalam model random forest. Berikutnya yaitu jumlah fitur atau peubah yang digunakan untuk melakukan splitting. Nah, ini sebenarnya teman-teman sudah pahami juga menggunakan pada saat kita membahas, teman-teman mempelajari decision tree, di situ sudah dipelajari ada yang namanya entropi, ada yang namanya koefisien Gini ya. Nah, itu digunakan untuk menentukan bagaimana kita memangkas, maksud saya membelah ya, membelah node yang di atas menjadi dua node yang lebih spesifik di dalam decision tree. Nah, itu cara kerjanya mirip dengan random forest ini ya. Perbedaannya saat melakukan split di decision tree, maka algoritma akan melihat ke semua variabel, akan dicek variabel A kalau di split menggunakan variabel A di titik ini seperti apa, di titik ini seperti apa, di titik ini seperti apa. Kemudian kalau di split dengan variabel B di titik ini seperti apa, di titik ini seperti apa, dan seterusnya sampai semua variabel kemudian diambil variabel yang mampu membelah atau melakukan split sehingga menghasilkan splitting terbaik berdasarkan nilai koefisien Gini atau entropinya ya. Kira-kira seperti itu untuk decision tree. Nah, pada random forest sebenarnya prinsipnya sama, namun yang membedakan adalah kita tidak menggunakan semua variabel. Kalau tadi di decision tree kita melihat ke seluruh variabel. Nah, sementara di random forest kita hanya memilih secara random beberapa variabel saja. Di sini ya jumlah feature-nya tadi ya, atau jumlah peubah. Misalkan kita kita tentukan nilainya adalah 3. Sementara jumlah peubah independennya misalkan secara keseluruhan ada 10. Maka setiap kita akan membelah satu node, kita akan mengambil 3 peubah secara acak. Nah, ini juga mungkin sekalian ya, bahwa kata-kata random, konsep random dari random forest itu ya berasal dari bagaimana kita memilih peubah secara random sebagai eh, batasan atau sebagai tahapan ketika kita melakukan splitting data atau splitting node-nya ya. Itu dipilih, misalkan tadi kita tentukan 3, maka dari 10 akan dipilih 3 variabel secara acak. Kemudian dari 3 variabel tadi baru dilakukan perhitungan seperti sebelumnya, menggunakan misalkan nilai entropi atau koefisien Gini ya, bisa bisa seperti itu. Kemudian dicarilah di mana dan variabel apa yang bisa membagi atau membelah node tersebut secara maksimal. Nah, itu adalah
salah satu parameter penting di dalam model random forest. Berikutnya adalah minimal jumlah data untuk melakukan splitting ya. Nah, ini juga penting. Kenapa? Ini sebenarnya sama dengan decision tree ya, tidak ada perbedaan. Jadi, kapan kita memutuskan untuk berhenti dari membelah suatu node? Nah, di sini kita tentukan, misalkan kita menggunakan angka 10 gitu ya. Maka ketika di suatu node tadi jumlah datanya itu sisa kurang dari 10, misalkan 9 data di salah satu node, maka kita tidak akan membagi node itu lagi. Dan node tersebut akan menjadi node leaf gitu ya, atau node daun yang tidak ada cabangnya lagi. Namun, jika jumlah data di node tersebut masih lebih besar dari nilai yang kita tentukan, tadi misalkan 10 ya, maka misalkan anggaplah 13, maka node tersebut akan kita proses lagi untuk splitting. Nah, itu ya. Jadi ya, itu adalah salah satu parameter penting juga di dalam model random forest. Yang keempat, yang juga tidak kalah pentingnya ya, yaitu kedalaman pohon. Apa itu kedalaman pohon? Nah, itu seperti yang juga sempat saya singgung ketika membahas decision tree tadi, bahwa kedalaman pohon adalah jumlah maksimal anak-anaknya lah ya, kalau kita berbicara splitting tadi ya. Jadi, seberapa dalam dari yang paling atas tadi, node yang paling atas itu seberapa dalam kita membagi node menjadi node yang lebih kecil lagi sampai node terakhir yang tidak dapat dibagi lagi. Oke ya. Nah, jadi ini adalah 4 eh, parameter penting ya. Mungkin teman-teman juga pertanyaan, lalu bagaimana kita menentukan angkanya gitu. Misalkan berapa sih jumlah pohon yang terbaik yang harus kita gunakan? Berapa sih jumlah fitur yang harus kita gunakan, atau berapa maksimal kedalaman pohon? Nah, ini sebenarnya materi yang lebih advance ya. Tentunya nanti akan kita pelajari, namun tidak pada sesi hari ini, karena itu akan kita bahas nantinya ketika kita berbicara tentang tuning hyperparameter. Jadi, parameter-parameter pada model-model machine learning, tidak hanya machine learning sebetulnya, termasuk juga kalau kita berbicara model yang sederhana seperti ARIMA, itu nilai P, nilai D, dan nilai Q itu disebut juga dengan hyperparameter ya. Karena nilainya ditentukan bukan hasil model, tapi kita tentukan sebelum membuat model kan ya teman-teman ya. Selain kayak ARIMA, mungkin teman-teman ingat ARIMA, P-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 3 misalkan. Nah, itu kan P, D, dan Q-nya kita tentukan. Baru kita bangun modelnya. Begitu juga dengan random forest, jumlah pohon, kemudian jumlah fitur per split, kemudian jumlah data minimum untuk melakukan splitting, dan juga maksimal kedalaman pohon, ini termasuk parameter yang kita atur sebelum pemodelan. Makanya nanti ada yang namanya teknik hyperparameter tuning ya. Benar nggak nih saya nyebutnya ya? Atau tuning ya, tuning hyperparameter lah ya, gitulah ya, kurang lebih ya. Nah, di sana nanti teman-teman akan mempelajari secara lebih detail, secara lebih lengkap, teknik-teknik untuk melakukan pencarian hyperparameter terbaik agar model prediktif yang kita bangun itu menghasilkan kinerja maksimal, kinerja yang terbaik lah. Tapi itu tentunya akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang lainnya ya. Oke ya, ini terkait parameternya, mudah-mudahan bisa menjawab tadi yang ditanyakan oleh Mas Yudi, dan juga mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, dasar-dasarnya dulu lah seperti ini. Oke, kemudian selain parameter yang ini tadi sudah saya singgung juga bahwa sebenarnya masih ada banyak parameter lain ya. Namun sekali lagi bisa kita katakan bahwa 4 ini adalah 4 parameter yang utama. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah ini kita udah mau sampai di sesi penghujung ya, sebelum saya melakukan demo menggunakan DASP. Nah, sebenarnya model random forest ini
bisa dibuat dengan banyak software ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa misalkan tentunya kalau kita berbicara model-model machine learning itu Python atau R bisa kita katakan sebagai leading-nya lah ya dalam hal pemodelan menggunakan machine learning. Di Python sendiri tentunya kita yang mungkin pernah belajar ya dengan Python dan package-package terkait machine learning itu adalah package scikit-learn, yang dimana di dalam package scikit-learn itu memiliki banyak sekali fungsi pembangunan model-model machine learning ya, termasuk juga ya random forest ini. Ada lagi yang lain itu kita bisa dengan Apache Spark. Nah, ini juga ada yang namanya Spark ML yang bisa kita gunakan untuk membangun model-model machine learning termasuk random forest ini. Di bahasa R sendiri ya, ada beberapa package yang utamanya seperti Ranger, Random Forest, dan juga sebenarnya bisa menggunakan Apache Spark. Nah, namun di R sendiri ada dua meta package ya yang populer, mungkin teman-teman juga yang pernah belajar mungkin tahu dengan Tidy Models dan juga package Caret ya, di mana dengan menggunakan Tidy Models atau Caret ini kita bisa membangun uh, workflow gitu ya, data membangun workflow pembangunan model machine learning dari mulai proses uh, pre-processing data, kemudian juga mungkin ada transformasi data, penanganan data, kemudian proses pelatihan model sampai tuning hyperparameter itu bisa digunakan sekaligus menggunakan package-package seperti Tidy Models dan juga Caret. Nah, ini tentunya untuk pembahasan advance untuk R maupun Python akan kita lakukan di sesi yang lainnya. Nah, pada sesi ini, demonstrasi yang akan saya lakukan itu kita akan menggunakan software open source. Teman-teman juga tentunya sudah diperkenalkan ya di awal-awal pertemuan yang lalu ya, diperkenalkan dengan software JASP. Nah, software JASP ini merupakan salah satu software open source yang sangat powerful juga sebenarnya ya, di mana kita bisa melakukan analisis, mulai dari yang analisis statistika yang klasik, analisis regresi, analisis ragam, termasuk time series dan sebagainya. Dan juga di ASP ini kita dapat membuat model-model machine learning, termasuk random forest. Ada software-software lainnya yang mungkin juga berbayar, seperti di sini teman-teman bisa lihat ada MATLAB, SAS, Stata. Nah, ini semuanya juga mendukung ya, memiliki fitur-fitur untuk membangun model random forest. Oke, nah ini kira-kira ya saya akan segera masuk ke demonstrasi penggunaan apa namanya software JASP untuk melakukan pemodelan random forest. Ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan, yang akan saya lakukan ya, karena ini demonstrasi dulu, nanti teman-teman akan mencoba di sesi berikutnya. Yang pertama tentunya bagaimana kita menyiapkan dataset, membaca dataset dengan JASP, yang saya yakin teman-teman juga sudah mempelajari ya. Yang kedua, bagaimana kita membuat model random forest di JASP. Kemudian yang ketiga, saya juga akan membahas beberapa konfigurasi parameter model yang ada di JASP ya. Nah, untuk parameter model random forest di JASP memang tidak selengkap yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau saya tidak salah ya, itu hanya ada jumlah pohon, kemudian juga ada satu lagi yang jumlah peubah untuk melakukan splitting. Kalau saya nggak salah, tapi nanti kita coba cek lebih lanjut ya. Oke. Nah, terakhir, oh sorry, belum terakhir. Berikutnya, yaitu bagaimana kita menyimpan model. Nah, jadi setelah kita melatih model, kita bisa menyimpan model tersebut ke dalam file tertentu lah ya. Kemudian, model yang sudah disimpan tadi bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi. Misalkan ada data baru gitu ya. Nah, kalau kalau kayak tadi lah ya, kita misalkan membangun model untuk memprediksi apakah seseorang ini akan diterima kreditnya atau tidak. Kita misalkan punya data historis, misalkan punya 1000 itu ya, 1000 data
kemudian kita latih, kemudian kita menghasilkan model. Model tersebut kita simpan. Berikutnya, ketika ada orang baru yang ingin mengajukan kredit, berdasarkan profilnya tadi, kita bisa memprediksi kira-kira orang ini kemungkinan besar sebaiknya apakah disetujui kreditnya atau malah sebaiknya kita tolak. Nah, itu ya. Jadi, salah satu fungsi pemodelan prediktif itu adalah untuk memprediksi data-data baru berdasarkan perilaku dari data-data historis. Oke ya. Nah, ini saya akan masuk ke data yang akan saya gunakan di dalam demonstrasi nanti. Di sini ada beberapa peubah X ya, yang mana ada kehamilan. Jadi ini nanti eh, mungkin saya langsung lanjutkan saja ya. Nah, seperti ini kira-kira gambar lengkapnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ada 6 peubah ya. Peubah X yang pertama adalah jumlah kehamilan. Jadi misalkan selama ini, sepanjang periode ini kasusnya adalah ceritanya wanita lah ya. Jadi sudah berapa kali eh, orang tersebut atau subjek tersebut hamil gitu. Jadi bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, ataupun 0 kali. Ini kehamilnya ya, bukan jumlah anaknya ya. Jadi bisa jadi kan kadang-kadang ada yang sampai keguguran dan sebagainya ya. Nah, itu dalam konteks ini kita katakan ya pernah hamil gitu ya. Kedua adalah kadar gula. Ini jelas ya, kadar gula di dalam darah, kemudian tekanan darah juga jelas, kemudian indeks massa tubuh atau BMI ya, body mass index, kemudian ada DPF, ini eh, kepanjangannya itu sebenarnya adalah diabetes pedigree function ya. Kalau saya nggak salah, fungsi ini menunjukkan berapa kemungkinan seseorang itu terkena diabetes ketika eh, ada keluarganya, misalkan ibunya atau kakeknya juga menderita diabetes. Ini itu kurang lebih makna dari diabetes pedigree function ya. Dan terakhir adalah peubah umur. Nah, jadi seperti teman-teman bisa lihat di sini, misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya, kita punya 6 variabel ini. Lalu 6 variabel ini kita bangun menggunakan random forest, kita buat sebagai input untuk model random forest, di mana nanti hasil prediksinya dapat berupa 0 misalkan normal dan 1 itu orang tersebut menderita diabetes. Jadi kalau untuk melatih model ya ini adalah peubah X dan ini adalah peubah Y-nya ya. Jadi berdasarkan nilai X ini kira-kira orang ini nanti diprediksi apakah normal atau apakah termasuk penderita diabetes. Ini kan sebenarnya konsepnya klasifikasi biner ya. Jadi cara berpikirnya mirip dengan regresi logistik lah. Ya, walaupun tentunya cara kerja modelnya berbeda, cuma output yang ingin dicapai atau outcome-nya itu sama, yaitu melakukan prediksi apakah seseorang ataupun objek dengan kriteria-kriteria tertentu itu akan dikategorikan menderita diabetes atau normal. Oke ya, ini eh, terkait datanya. Sekarang kita akan masuk ke JASP-nya ya. Saya akan share screen kembali software JASP-nya. Ternyata belum dibuka. Sebentar, saya buka dulu. Ini mungkin saya tutup dulu, lalu saya buka JASP. Nah, di sini saya nggak akan membahas cara instalasinya karena seharusnya teman-teman sudah menginstal ini ya di sesi sebelumnya karena sudah diperkenalkan dan juga sudah digunakan untuk melakukan beberapa analisis statistik menggunakan JASP ini. Jadi silakan teman-teman buka
aplikasi JASP-nya. Oke, nah ini saya share screen dulu untuk JASP-nya ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah ini adalah tampilan awal JASP. Lalu bagaimana kita akan membuat model random forest? Nah, kalau belum muncul itu ada yang namanya menu machine learning ya di sini ya. Nah, kalau memang belum tampil di sisi atas ini, teman-teman bisa klik di tanda tambah di sisi kanan atas, itu ada banyak sekali modul-modul ya atau paket-paket yang disediakan JASP untuk analisis statistik maupun machine learning. Jadi di luar konteks machine learning silahkan teman-teman bisa mengeksplor ya banyak sekali di sini. Di luar sesi ini tentu silahkan ya nanti ya kalau mau mencoba yang lain. Nah di sini kalau untuk pemodelan random forest ataupun model machine learning lainnya ini silahkan teman-teman klik di menu machine learning. Ini ada pilihannya machine learning. Nah jika sudah maka nanti akan muncul di atas ya machine learning. Nah, ini masih disable karena kita belum memasukkan datanya, tapi sudah muncul di sini. Oke, selanjutnya saya akan menginput data, memasukkan data maksudnya karena banyak tidak mungkin kita input secara manual. Saya akan memasukkan data yang sudah disimpan dalam format CSV. Kita bisa klik di new data atau juga di sini ada open ya, bisa ya. Nah, misalkan saya klik di new data, oh harusnya di open aja ya berarti ya tadi ya. Oke, di open ya. Nah, di sini ada komputer, teman-teman silakan nanti dicek gitu ya. Kalau mau mencoba, kalau misalkan teman-teman punya data yang sudah siap digunakan, silakan. Oke ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua data. Yang pertama adalah data latih dan data uji. Yang mungkin yang akan kita gunakan pertama adalah data latihnya saja. Kita tinggal pilih data latih.csv, kemudian open. Oke, sekarang kita tunggu sampai itunya terbuka ya. Wah, oh ternyata dia membuka Windows baru. Mungkin saya perlu mengganti sharingnya dulu. Kita lihat ya. Yang sepertinya yang ini. Oke, saya share ulang ya. Oke ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, di sini data yang tadi sudah saya sampaikan di slide ya. Ada kehamilan, ada kadar gula, ada tekanan darah, ada body mass index atau indeks massa tubuh, kemudian ada tadi diabetes pedigree function, kemudian ada umur dan juga ada outcome-nya ya, hasilnya ya. Nah, hasilnya misalkan satu itu menyatakan orang ini adalah penderita diabetes dan nol menyatakan orang ini normal atau bukan penderita diabetes. Secara total data yang ada sebanyak ada 568 ya. Tidak begitu banyak untuk ukuran data machine learning, tapi untuk latihan saya pikir sudah cukup memadai ya. Nah ini datanya sudah ada, kemudian tadi variabel kehamilan, kadar gula, tekanan darah, IMT, DPF, dan umur ini nanti akan kita jadikan sebagai variabel X atau variabel independen, sementara variabel hasil yang berupa nilai biner 0 atau 1 ini akan kita jadikan outcome-nya ya atau prediksi yang akan kita lakukan. Setelah datanya siap, maka kita bisa mengakses model machine learning di menu machine learning tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali menu-menu
atau model-model machine learning yang bisa digunakan ya. Ada di sini boosting, tadi juga saya singgung ya bahwa boosting ini juga termasuk salah satu pohon keputusan gabungan. Ada decision tree, ada nearest neighbors, ada linear. Nah, linear ini sebenarnya model-model regresi linear biasa, tapi di dalamnya ada tambahan beberapa parameter ya, seperti misalkan untuk eh, ada yang namanya regularisasi, seperti L1 lasso ataupun ridge regression ya. Nah, itu bisa diakses di oh enggak, itu bisa diakses di regularized linear ya. Di yang linear ini mungkin hanya sekedar regresi yang biasa. Tapi kita tentunya akan fokus di model random forest ya. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini ada dua bagian ya. Ada persisnya 3 bagian, ada regression, ada classification, dan juga ada clustering. Nah, untuk pemodelan prediktif ketika output atau outcome-nya itu adalah numerik seperti yang tadi kita sempat bahas, maka kita bisa menggunakan model-model regression. Namun karena data kita output-nya adalah biner atau kategorik ya, itu kita gunakan model klasifikasi. Di sini ada model random forest untuk klasifikasi. Ada juga untuk clustering. Nah, kalau clustering kan tentunya ini tipenya unsupervised ya, unsupervised learning di mana tidak ada ubah y-nya. Jadi itu uh, udah ya fokusnya itu lain, tapi intinya ada 3 jenis ini umumnya ketika kita berbicara machine learning, regression, classification, dan juga clustering. Baik, kita kembali fokus ke classification ya, random forest. Nah, teman-teman tinggal klik random forest, kemudian akan muncul window seperti ini ya, muncul analisis. Nah, teman-teman bisa lihat di sisi kiri itu ada beberapa tab ya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah untuk penentuan datanya, dan juga ada beberapa info yang mana nantinya yang ingin ditampilkan, ini bisa kita tentukan di sini. Kemudian kalau saya buka lagi, ada di sini data split preference. Nah, data split ini gunanya untuk apa? Dalam model machine learning atau prediktif, berbeda dengan inferensia. Biasanya kalau di inferensia, kita menggunakan semua data untuk dibuat model ya. Nah, sementara di prediktif itu kita umumnya rule of thumbs-nya lah ya, ibaratnya ya, akan membagi data minimal menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah data latih, yang kedua adalah data uji atau validasi gitu lah. Di mana model akan dilatih menggunakan data latih, kemudian hasilnya digunakan untuk memprediksi data uji. Kemudian kinerja model, seberapa baik model melakukan prediksi diukur berdasarkan data uji tadi ya. Nah, ini ibaratnya kan kalau kalau ujian data latih itu kan soal-soal yang dikasih saat latihan ya. Makanya kita analogikan itu harusnya berbeda dengan data yang beneran di ujian. Kalau datanya sama, tentunya, atau kalau soalnya sama ya, kalau kita berbicara ujian kan tentunya ya, ya itu kan kebetulan karena sudah dilatih. Makanya ketika dikeluarkan lagi pas ujian, ya tentu saja hasilnya bagus. Coba kalau dikasih misalkan data yang ataupun soal yang belum pernah digunakan dalam proses pembelajaran. Tentunya jika hasilnya bagus, nah kita bisa menyimpulkan bahwa model tersebut memang bagus untuk memprediksi data baru. Sementara jika ketika pelatihan bagus, namun ketika diberikan data yang baru ternyata hasilnya jelek dalam memprediksi, nah ini tentunya model yang kita bangun tidak baik atau biasanya kita sebut dengan istilah overfitting ya. Hanya bagus di saat pelatihan, namun ketika diuji di data yang baru yang belum pernah dilihat, model memiliki kinerja yang buruk. Oke ya. Nah, itu kira-kira konsep dari atau tujuan dari kita membagi data. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa indikator, yaitu di sini misalkan berapa jumlah tes datanya gitu ya. Jadi
Tadi misalkan kita punya 600-an data, 500-an ya, saya lupa persisnya berapa, misalkan punya 500-an data atau 600-an. Nah, misalkan dari sejumlah itu kita hanya menggunakan 80%-nya saja untuk melatih model. Sementara 20%-nya kita istilahnya di sini hold out gitu ya, kita keluarkan dan tidak kita gunakan. Nanti baru kita gunakan ketika model sudah jadi, kita gunakan untuk memprediksi dan untuk mengukur kinerja model. Nah, ini kira-kira fungsi dari splitting ya. Kemudian satu lagi tab di bawahnya, ini ada yang namanya training parameters. Nah, ini yang tadi kita diskusikan, kita bicarakan mengenai parameter-parameter yang ada di dalam model random forest. Nah, sayangnya memang di JASP ini yang bisa kita tentukan hanya ada di sini 3 ya, ada 3. Yang utamanya 3. Yang pertama adalah jumlah pohon, teman-teman bisa lihat di sisi bawah ya, number of trees. Nah, ini bisa kita tentukan menggunakan optimize, misalkan maksimum trees-nya 100, artinya nanti model akan mencari ya, bisa menggunakan cross validasi, biasanya akan mencari kira-kira di antara 0 sampai 100 ini mana yang menghasilkan model terbaik. Berapa banyak pohon optimal yang menghasilkan model terbaik. Atau tentunya kita juga bisa menggunakan jumlah pohon tertentu yang langsung kita tentukan. Misalkan ya sudah kita ingin menggunakan jumlah pohon sebanyak 100. Nah, kita bisa isi 100. Atau kita ingin menggunakan jumlah pohon 500 ya, kita isi 500 gitu ya. Jadi ini bisa kita tentukan di sini banyak pohonnya. Kemudian yang kedua, yang parameter yang tadi sudah kita bahas itu adalah features per split di sini ya. Ini adalah banyaknya variabel, banyaknya peubah X, peubah independen yang digunakan dalam proses splitting tadi ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, di JASP sendiri ada pilihan auto dan ada manual. Kalau auto ya seperti tadi, dia akan melakukan pengecekan secara otomatis ya. Mungkin menggunakan yang namanya validasi silang atau cross validation. Dia akan mencari berapa jumlah features optimal yang perlu digunakan agar menghasilkan model yang baik. Tentunya kita juga bisa memilih secara manual ya. Misalkan satu ya, tapi tentunya kalau satu ya sepertinya tidak optimal karena hanya berdasarkan satu variabel. Nah, kalau di paper aslinya ya, paper aslinya Random Forest itu diusulkan nilainya itu adalah sebanyak log dari jumlah log itu ya, log natural dari jumlah peubah atau akar dari jumlah peubah. Jadi misalkan kalau jumlah peubahnya 10, nah itu disarankan jumlahnya adalah 3 atau 4 lah gitu ya. Akar dari 10 gitu ya. Sekitar 3 atau 4. Tapi tentunya itu bukanlah sesuatu yang harus diikuti ataupun bukanlah sesuatu yang akan menghasilkan nilai yang terbaik. Jadi belum tentu. Jika data yang kita gunakan berbeda, sangat mungkin aturan tersebut juga bisa saja berbeda hasilnya. Jadi memang yang paling ideal adalah kita melakukan hyperparameter tuning ya tadi ya. Namun tentunya itu akan kita bahas lebih lanjut di sesinya sendiri. Nah, ini misalkan kita gunakan saja auto ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan secara manual atau kita gunakan manual saja. 4, 6, 7 misalkan. Nah, di sini bisa kita anggaplah kita bikin 3 saja gitu ya. Nah, di sini ada lagi beberapa indikator lain, yaitu training data use per tree ya. Ini sebenarnya terkait dengan pengambilan sampel acak tadi. Kita sempat berbicara tentang bootstrap. Nah, di JASP itu bisa kita tentukan berapa persen dari data itu yang akan kita gunakan dalam proses bootstrap-nya tadi. Sehingga hasil atau data yang digunakan di setiap pohon itu kan nanti akan berbeda-beda. Nah, ada lagi skill features di sini ya. Nah, ini juga salah satu bagian penting sebenarnya dalam pembelajaran machine learning.
Itu namanya feature scaling ya. Meskipun demikian sebenarnya kalau di model-model berbasis pohon itu feature scaling mungkin tidak terlalu signifikan pengaruhnya dalam hal kinerja ya. Jadi mungkin ketika kita lakukan scaling ataupun tidak, mungkin kinerjanya tidak terlalu jauh berbeda. Tapi kita biarkan saja secara default. Nah, ada lagi set sheet di sini. Teman-teman mungkin kalau yang pernah menggunakan R ataupun Python tentu familiar dengan sheet ya. Di dalam random forest ini ada pembangkitan tadi ya, penarikan sampel secara acak. Ada juga nanti penentuan variabel untuk splitting juga tadi dilakukan secara acak. Nah, proses-proses acak ini kalau kita tidak gunakan sheet, maka setiap kita run hasilnya bisa berbeda-beda. Khususnya kalau bicara di itu ya R dan Python gitu ya. Misalkan kita bikin model tanpa sheet, kita run satu kali hasilnya seperti ini, kita run lagi hasilnya kemungkinan berbeda karena sheet yang digunakan berbeda. Nah, bagaimana kalau kita ingin hasilnya itu reproducible atau output yang sama persis bisa kita hasilkan kembali? Nah, itu kita bisa mengatur dinilai sheet di sini ya. Sheet ini angkanya bebas. Bisa 1, 2, atau berapapun ya. Ini bukanlah angka yang perlu difikirkan berapa nilai. Jadi ini bebas. Intinya, ketika angkanya sama, misalkan kita set 1, berapa kali pun kita run model ini, maka hasilnya akan tetap sama. Namun ketika kita ganti sheet-nya dengan angka yang lain, itu modelnya kemungkinan akan berbeda karena proses pengacakannya juga berbeda. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami demo yang akan kita lakukan. Secara lebih detail tentunya akan kita bahas di sesi yang berikutnya ya. Ketika teman-teman akan mencoba secara langsung hands-on menggunakan JASP untuk membuat random forest. Oke, kembali lagi di sini ya. Nah, seperti halnya ketika teman-teman melakukan analisis yang lain, di sini kita perlu menentukan apa peubah targetnya atau peubah dependennya ya. Tadi yang kita tahu peubah dependennya adalah hasil ya teman-teman ya. Outcome-nya tadi 0 atau 1. 0 itu adalah normal, 1 itu dia menderita diabetes. Kemudian selebihnya kita jadikan variabel independen ya. Nah, itu kita pindahkan ke features. Nah, oh ya. Jadi di dalam konsep machine learning ya, biasanya kita menyebut itu bukan peubah ya atau bukan variabel ya, tapi biasanya features. Jadi kalau di konsep statistik, terminologi yang sering kita gunakan adalah peubah independen atau variabel bebas. Nah, kalau di machine learning, terminologi yang kita gunakan biasanya adalah features. Tapi intinya itu adalah hal yang sama ya, yaitu peubah-peubah yang kita gunakan untuk memprediksi peubah targetnya. Oke? Nah, di sini ketika kita pindahkan, kita tentukan, maka secara otomatis JASP akan membuat model random forest untuk kita ya. Teman-teman bisa lihat ini di bagian pertama ini jumlah tree-nya tadi 100 ya, karena di sini kita gunakan fix ya tadi ya, sebanyak 100 ya. Kemudian feature per split-nya tadi kita set juga 3. Nah, kita gunakan tadi 20% ya untuk splitting-nya. Jadi model akan dilatih menggunakan 80% data atau 451 dan kinerja model diukur berdasarkan di 112 data ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat eh, hasil akurasi yang diperoleh ya. Itu ada 0,705 dan ada lagi yang namanya di sini out of back accuracy ya 0,591. Nah, nanti tentunya istilah-istilah ini akan kita pelajari lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini juga kita bisa menampilkan ini visual saja ya, bagaimana proses splitting data tadi. Dari total 563, itu kita gunakan 450 data sebagai training dan 112 data sebagai data testing.
Berikutnya di sini ada confusion matrix. Apa itu confusion matrix? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa confusion matrix ini mirip tabel kontingensi ya sebenarnya ya. Pada intinya confusion matrix berisi tabulasi berapa banyak data yang diprediksi benar dan berapa banyak data yang diprediksi salah. Teman-teman bisa lihat di sisi kolom itu ada predicted, artinya data-data yang diprediksi sebagai kelas 0 atau normal, sementara di sisi sebelahnya adalah data-data yang diprediksi sebagai kelas 1 atau diabetes ya tadi ya. Sementara kalau kita berbicara sisi baris, ini adalah nilai sebenarnya. Kan tadi di data kita ya, sudah ada nilai sebenarnya ya. Makanya, karena sudah ada nilai sebenarnya, kemudian kita lakukan prediksi, maka kita bisa membandingkan berapa banyak prediksi yang benar dan berapa banyak prediksi yang salah. Di sini kita bisa lihat, untuk kelas 0, itu ada 52 yang diprediksi benar. Jadi 52 ini kita bisa maknai bahwa dari sebanyak 52 ditambah 15 itu adalah 67 ya. Ya, 67. Dari 67 data dengan kelas 0 atau normal, itu sebanyak 52-nya diprediksi tepat. Sementara 15-nya salah prediksi ya. Ini kan harusnya artinya kelasnya adalah normal atau orang tersebut adalah normal, namun model yang kita buat memprediksi orang tersebut adalah diabetes. Begitupun sebaliknya, di bawah kita bisa lihat dari 45 orang yang menderita diabetes, ternyata 27-nya kita prediksi tepat apa namanya sebagai penderita diabetes, namun ada 18 objek yang salah prediksi. Seharusnya dia diabetes tapi diprediksi normal. Nah, ini adalah confusion matrix ya. Dari confusion matrix ini banyak yang bisa kita hitung, namun lagi-lagi karena detailnya sangat banyak, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan sesi berikutnya ya. Ada yang namanya akurasi yang bisa kita lihat di atas, ada yang namanya specificity, ada yang namanya sensitivity, ada juga recall, kemudian ada precision, ada F1 score, ada balance akurasi dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja model. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke sisi sebelah sini ya. Ada banyak menu yang teman-teman bisa lihat. Silakan ya, misalkan dipilih. Di sini ada model performance misalkan. Teman-teman bisa lihat ketika teman-teman klik model performance itu akan muncul kinerja modelnya. Ini random forest ini memang prosesnya agak lama karena tadi membangun banyak pohon sekaligus gitu ya. Makanya ketika teman-teman menjalankan mungkin loading akan memakan proses yang cukup lama, apalagi misalkan jumlah pohonnya lebih banyak lagi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada berbagai matrix performance ya. Beberapa tadi sudah saya sampaikan, ada akurasi, ada presisi, ada recall, ada F1 score dan sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa melihat nilainya melalui menu model performance ya. Mungkin sebelum itu saya ingin merubah dulu. Ini kita gunakan optimize saja ya. Silahkan teman-teman kalau mau mencoba. Kemudian ini juga kita gunakan auto. Mudah-mudahan bisa mendapatkan model yang lebih baik ya. Kita tunggu hasilnya. Oke, sambil menunggu ya. Mungkin ternyata prosesnya agak lama. Di sini juga ada feature importance ya. Ini gunanya untuk melihat perubahan-perubahan mana yang penting di dalam model random forest. Mungkin mirip ketika kita berbicara regresi. Ini mirip ya, tapi nggak
nggak sama persis, tapi bisalah kita analogikan ya. Kalau di regression, di regresi linear misalkan ataupun logistik, ada yang namanya tadi apa yang signifikan ataupun tidak. Kalau di model random forest itu ada yang namanya feature importance ya. Bisa kita lihat. Nah, ini model jumlah itu ya, ada jumlah akurasinya malah ini agak lebih rendah daripada sebelumnya. Model yang kita buat sebelumnya tampaknya hasilnya lebih baik, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham bagaimana kita bisa membuat model itu berdasarkan settingan yang ada di sini. Jadi sekali lagi, dengan mengubah pengaturan yang ada di sini, model yang kita hasilkan juga bisa berbeda ya teman-teman. Bisa berbeda. Misalkan ini saya gunakan 80%. Tentu hasilnya juga akan berbeda ya. Ini tampaknya hasilnya malah lebih jelek lagi ya. Nah, teman-teman silakan mengeksplorasi ya. Kita kembalikan saja ke 50 dan kita misalkan tidak perlu menggunakan sheet. Nah, ini juga akan diulang lagi prosesnya. Karena nilai-nilai yang ada di sini, training parameters, ini yang tadi kita sebutkan sebagai proses hyperparameter tuning ya. Jadi ketika membuat model, nilai-nilai yang ada di sini harus kita tentukan dulu. Oke. Nah, mungkin ini kita coba satu kali lagi ya dengan sheet yang lain. Saya biasanya sedang menggunakan sheet 1, 2, 3. Enak dilihat saja. Tapi ini sekali lagi bebas ya teman-teman. Karena di sini terbatas sebenarnya pilihan parameter yang bisa kita atur, maka ya kita bisa bermain-main di sekitar sini saja. Nah, tapi nanti ketika kita masuk atau mempelajari menggunakan R atau Python, itu sangat banyak parameter yang bisa kita custom, kemudian kita bisa melakukan hyperparameter tuning dan harapannya bisa menghasilkan model yang lebih optimal lagi. Oke. Oke, selanjutnya ada beberapa itu lagi ya, ukuran-ukuran lagi ya. Di sini ada beberapa plot yang mungkin kalau memang diperlukan bisa kita tampilkan, tapi akan saya lewati karena saya akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana kita menyimpan model. Misalkan kita anggap model ini sudah oke ya, sudah anggaplah dengan parameter-parameter yang tadi kita tetapkan, kita sudah menganggap model ini sudah baik lah dibandingkan yang sebelum-sebelum. Bagaimana kita menyimpan model ini? Nah, itu teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada item yang namanya Save As ya. Nah, jadi teman-teman silakan diklik Browse. Nah, jadi tinggal misalkan saya masukkan di sini ya. Nah, kita bisa menyimpan nama modelnya. Misalkan saya beri nama model random model diabetes RF. Nah, misalkan seperti inilah ya. Oke, kemudian, nah ini prosesnya, kita menunggu dulu. Kemudian kita klik di sini ya, Save Train Model. Jadi tadi modelnya sudah dilatih menggunakan data latih dengan parameter-parameter tertentu. Kemudian kita bisa save dengan mengklik save di sini ya. Mengapa kita perlu melakukan save? Nah, jadi ketika kita sudah menyimpan model tersebut ke dalam file, kalau kita nanti mau menggunakan lagi, itu kita tidak perlu melakukan pelatihan model lagi. Tidak, kalau misalkan datanya sangat banyak, tentu tidak efektif gitu ya. Setiap kita mau memprediksi, kita latih kembali modelnya. Setiap mau memprediksi, kita ulang lagi melatih model, tentunya itu tidak efektif dan memakan banyak waktu. Sehingga dengan fitur menyimpan model, maka kita cukup melakukan
pelatihan 1 kali, kemudian model kita simpan, kemudian ketika ada data baru kita bisa memprediksi menggunakan model tersebut ya. Nah, kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan, ini setelah model disimpan, bagaimana kita memprediksi data baru? Tadi saya sudah menyiapkan data ya, ada yang namanya data uji. Namanya data uji, tapi kita anggap saja itu nanti sebagai data baru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di menu machine learning, di bagian paling bawah itu ada menu yang namanya prediction. Nah, jadi menu prediction ini bisa kita gunakan untuk membuat prediksi. Menggunakan model apapun ya yang ada di sini ya. Kalau misalkan kita tadi membuat model boosting, kita simpan, ataupun membuat neural network, kemudian kita simpan. Nah, kita bisa menggunakan model yang disimpan tersebut untuk melakukan prediction. Caranya, kita klik menu prediction ini, kemudian di sini akan muncul tab yang namanya prediction, dan teman-teman bisa memilih file yang tadi sudah disimpan. Tadi kita simpan, saya simpan di desktop dengan nama model diabetes RF ya. Nah ini tinggal kita buka, kita pilih, kemudian kita tahu tadi fitur-fiturnya adalah ini ya, ada 6 fitur ya. Oke ya. Nah, tapi mungkin saya ingin membuka yang baru ya, untuk menunjukkan bahwa model tadi bisa kita gunakan ulang ya. Ini mungkin akan saya batalkan. Saya akan tutup terlebih dahulu JASP ini. Kita kan tadi filenya kita simpan, maka ini kita bisa tutup ya. Ini saya hapuskan. Oke, saya share ulang. Kita buka JASP yang baru dulu. Oke, saya share ya JASP. Oke. Nah, ini sudah saya buka lagi JASP yang baru. Di sini kita bisa eh, misalkan ya, kita menggunakan data yang ambil data yang tadi kita siapkan, yaitu data uji ya. Nah, kalau sebelumnya kan tadi kita melatih model menggunakan data langsung. Modelnya sudah kita simpan. Kemudian misalkan ada data baru namanya data uji, misalkan ya ini ya contohnya saja. Kita ambil. Nah, nah di sini ada hasilnya sebenarnya, tapi kita abaikan saja hasil yang ada di sini. Anggaplah ini belum ada gitu ya. Kita anggap saja ini belum ada. Kita punya data baru orang-orang dengan informasi kehamilan, kadar gula, tekanan darah, IMT, DPF, dan umur ya. Lalu kita ingin memprediksi apakah orang-orang ini akan diprediksi sebagai penderita diabetes atau tidak. Caranya tadi seperti sebelumnya, kita bisa buka tab atau menu machine learning, kemudian kita pilih menu yang prediction ya. Kemudian kita pilih file yang tadi sudah kita simpan, file modelnya, kita simpan misalkan di desktop. Ada model yang ini ya, model diabetes RF. Oke, selanjutnya ini adalah variabel yang akan digunakan. Hanya ini ya, kalau hasilnya kan tadi kita anggap belum ada lah gitu. Karena kita mau memprediksi data ini. Anggaplah hasil ini tidak ada. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa memilih berapa banyak prediksi yang akan kita lakukan. Defaultnya itu hanya 20 ya, tapi dari data kita itu teman-teman bisa lihat ada sebanyak 200. Jadi mungkin kita langsung masukkan 200 saja. Semuanya kita prediksi ya. Nah, ini
prosesnya dia melakukan prediksi. Di sini kita tidak melatih ulang model karena kan tadi modelnya sudah kita siapkan. Ini misalkan data baru gitu ya teman-teman. Data baru ada sebanyak 200 data. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasil prediksinya dengan menggunakan model sebelumnya itu yaitu 59 pohon dan ini parameter-parameternya ya yang tadi juga sudah diperoleh ketika kita melatih model. Lalu jika kita ingin menampilkan hasil prediksinya ke data, kita bisa menambahkannya ya. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada bagian export results. Nah, teman-teman tinggal klik add prediction data, kemudian buat nama kolom baru. Misalkan namanya adalah kolom prediksi gitu ya. Nah, ini kan bebas saja ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di data tadi akan muncul, kembali ke atas ya, akan muncul hasil prediksinya. Tentu yang namanya model kan tidak 100% benar ya. Nah, kebetulan kita punya data aslinya seperti di sini misalkan untuk yang pertama sampai ketiga itu diprediksinya benar ya. Yang ini normal diprediksi normal, yang ini juga normal diprediksi normal, yang ini diabetes diprediksi diabetes. Namun tentunya yang namanya model itu tidak 100% akurat. Seperti yang kita tahu, akurasinya juga berkisar antara 0,7 ya. Jadi ada peluang kesalahannya sekitar 30% lah. Nah, seperti di observasi nomor 4 ya, dia ini sebenarnya aslinya diabetes. Maaf, maksudnya normal ya. Namun model yang kita buat memprediksi orang ini sebagai penderita diabetes. Nah, tentunya dalam pemodelan asli, dalam machine learning biasanya kita ada indikator-indikator khusus mana yang mau kita optimalkan. Kalau tadi kan kita cuma berbicara akurasi saja ya. Namun di banyak kasus bisa jadi fokus kita bukan akurasi. Bisa jadi fokus kita misalkan balance akurasi atau mungkin dari sensitivitas atau dari spesifisitas atau mungkin dari precision ya. Itu sangat tergantung dari data dan juga sangat tergantung dari biasanya apa analisis utama atau bagian mana yang ingin kita fokuskan. Apakah misalkan kita ingin memprediksi setepat mungkin yang diabetes, atau mungkin kita ingin memprediksi setepat mungkin yang normal, atau ya kalau kita berbicara akurasi artinya secara rata-rata saja. Tentunya itu sangat tergantung ya dalam beberapa kasus, misalkan mengidentifikasi COVID ya seperti kemarin ya. Mungkin model yang ingin kita pilih adalah model yang mampu mendeteksi secara akurat orang yang benar-benar terkena COVID. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kalau misalkan yang tidak COVID tapi diprediksi COVID, mungkin masih tidak terlalu masalah ya. Nah, yang sangat bermasalah kan tentunya kan kalau yang seharusnya COVID namun diprediksi tidak COVID. Nah, ini yang berbahaya karena pada akhirnya orang tersebut misalkan karena tidak di karantina karena hasil uji menyatakan dia tidak COVID padahal COVID, sehingga menyebarlah kembali COVID tersebut. Ini contoh saja ya. Tentu di prakteknya bisa bermacam-macam. Oke ya teman-teman ya. Nah ini uh, saya pikir sudah cukup beberapa pembahasan dan demo mengenai pemodelan random forest menggunakan JASP. Harapan saya nanti di sesi berikutnya teman-teman bisa praktik secara langsung ya dengan data yang akan kami siapkan. Namun tentunya kalau teman-teman punya data sendiri, nah itu bisa dieksplorasi terlebih dahulu ya. Nah, saya pikir uh, pertemuan kita hari ini cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman dan mudah-mudahan nantinya bisa juga diimplementasikan baik itu untuk mungkin
proyeknya atau mungkin bagian dari tugas kampus dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.